Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada dars 12 ini kita akan membahas tentang al-jumlatul fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Yaitu susunan kalimat yang diawali oleh fi'il. Baik itu fi'il madi, mudhari maupun amar. Berikutnya, pola kalimat jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu ada dua bentuk atau ada dua pola. Yang pertama, susunan kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Yang kedua, terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Fi'il itu adalah kata kerja, dan fa'il itu adalah subjek atau pelaku, dan maf'ulun bih itu adalah objeknya. Baik, berikutnya kita lihat contoh dari jumlah fi'liyah. Yang pertama, susunan kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Contohnya, zahaba Ahmad. Zahabanya fi'il dan Ahmad sebagai fa'il. Adapun zahaba merupakan fi'il madi. Berikutnya, yazhabu Ahmad. Yazhabunya fi'il dan Ahmad sebagai fa'il. Yazhabu itu merupakan fi'il mudhari. Kemudian, izhab. Izhab merupakan ini fi'ilnya dan ini adalah fi'il amar. Adapun fa'ilnya khusus pada fi'il amar, fa'ilnya tidak dituliskan karena fa'ilnya merupakan domir. Dan di sini domirnya adalah anta. Izhab anta. Berikutnya pada fi'il susunan kalimat ya terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Qara'a Khalidul Qur'ana. Qura'anya fi'il, yaitu fi'il madi, Khalid sebagai fa'il, dan Al-Qur'ana sebagai maf'ulun bih. Kemudian, yaqra'u Khalidul Qur'ana. Yaqra'unya fi'il, fi'il mudhari, Khalid sebagai fa'il, dan Al-Qur'ana sebagai maf'ulun bih. Terakhir, Iqra' Al-Qur'ana. Iqra' sebagai fi'il, fi'il amar, dan fa'ilnya tersembunyi, yaitu domir, anta, dan Al-Qur'ana sebagai maf'ulun bih. Perhatikan pada kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il. Terkait dengan fi'ilnya, fi'il ini disebut dengan fi'il lazim, yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Kemudian, yang susunan kalimat yang kedua, ya, fi'ilnya disebut dengan fi'il muta'addi. Ya, yaitu fi'il yang membutuhkan objek. Namun, pada fi'il lazim ini bisa juga dia mempunyai objek asal dengan syarat objeknya atau maf'ulun bihnya merupakan susunan kalimat jar majrur. Contohnya seperti zahaba Ahmad ilal jami'ati. Zahaba fi'il, Ahmad sebagai fa'il, dan ilal jami'ati ini susunan kalimat jar majrur ya menempati posisi maf'ulun bih. Nah, baik, ini contoh sederhana dari pola kalimat ya jumlah fi'liyah. Sekarang kita lihat kaidah penyusunan dari jumlah fi'liyah. Yang pertama, fi'il dan fa'il harus sama jenisnya, yaitu sama-sama muzakkar atau sama-sama muannas. Kemudian fi'il harus dalam bentuk mufrad, yaitu bentuk tunggal. Kemudian fa'il harus dalam keadaan rafa'. Nah, rafa' sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya tentang jumlah ismiyah. Kemudian maf'ulun bih, yaitu objek, harus dalam keadaan nasab. Nah, ini maf'ulun bihnya, objek, harus hukumnya, ya, keadaannya dalam keadaan nasab atau mansub. Apa itu nasab? Nasab itu adalah sama dengan rafa', tanda baris akhirnya, begitu juga nasab, tanda baris akhirnya. Namun pada nasab, tanda baris akhir suatu kata itu ialah fathah, alif, kasroh, ya atau hasbun nun, menghapus huruf nun. Dan baris asli bagi nasab itu adalah fathah. Nah, baik, kita lihat pada contoh ya, kaidah yang pertama, fi'il dan fa'il harus sama jenisnya. Contoh kita lihat harus sama-sama muzakkar atau sama-sama muannas. Contoh kalimat yang pertama, kalimatnya muzakkar. Hadarat thalibu. Perhatikan, fi'ilnya ini kita pakai fi'il madi, hadara, dan fa'ilnya berbentuk isim at-thalibu. At-thalibu. Nah,
Perhatikan pada kalimat fa'ilnya, at-talibu merupakan muzakkar, maka fi'ilnya juga harus muzakkar. Adapun yang muannas, seperti contoh hadarat talibatu. Fa'ilnya muannas, at-talibatu, dan fi'ilnya juga harus muannas. Nah, cara memuannaskan fi'ilnya cukup menambahkan ta sukun di akhir fi'ilnya, di akhir kata. Seperti contoh ini. Berikutnya, kaidah yang kedua, fi'il harus dalam bentuk mufrad. Nah, meskipun nanti fa'ilnya kita jumpai musanna atau jamak, maka fi'ilnya harus tetap mufrad, dalam bentuk mufrad. Contoh kita lihat, ya, yang fa'ilnya mufrad, hadarat talibu. Nah, perhatikan, fa'ilnya mufrad, maka fi'ilnya juga mufrad, hadarat. Kemudian yang fa'ilnya musanna, hadarat talibani. Kemudian yang jamak muzakkar salim, hadarat talibuna. Kemudian yang jamak muannas salim, fa'ilnya hadarat talibatu. Kemudian yang fa'ilnya jamak taksir, hadara at-tullabu. Berikutnya, ya, kaidah yang ketiga. Fa'il harus dalam keadaan rafa. Nah, perhatikan. Kita lihat dalam bentuk fa'ilnya, ya. Ini harus dalam keadaan rafa. Kita lihat ketika fa'ilnya dalam bentuk mufrad, hadarat talibu, maka tanda rafa'nya dengan dhammah. Kemudian jika fa'ilnya musanna, maka tanda rafa'nya dengan alif, hadara at-talibani. Perhatikan huruf, ya, yang berwarna hijau ini adalah tanda rafa'nya. Kemudian yang ketiga, jika fa'ilnya berbentuk jamak muzakkar salim, ya, maka tanda rafa'nya dengan waw. Seperti contoh hadara at-talibuna. Kemudian jika fa'ilnya berbentuk jamak muannas salim, maka tanda rafa'nya dengan dhammah. Contoh hadarat at-talibatu. Kemudian jika fa'ilnya berbentuk jamak taksir, maka tanda rafa'nya dengan dhammah juga. Seperti contoh hadara at-tullabu. Terakhir, jika fa'ilnya berbentuk asma'ul khamsah, maka tanda rafa'nya dengan huruf waw. Seperti contoh hadara abuka. Berikutnya, maf'ulun bih harus dalam keadaan nasab atau mansub. Nah, ini dia yang perlu kita perhatikan. Kita fokus kepada maf'ulun bihnya dan bentuk kalimat fi'il fa'ilnya yang muzakkar dan muannas. Kita lihat yang fi'il fa'ilnya muzakkar. Raqiba Khalid. Nah, raqiba ini berbentuk fi'il madi dan fa'ilnya Khalid. Dan kita lihat maf'ulun bihnya al-hisana. Nah, ini maf'ulun bihnya al-hisana berbentuk mufrad. Ya, ini dia. Maka ini dia mansub, ya, tanda nasabnya adalah fathah jika maf'ulun bihnya mufrad. Namun jika maf'ulun bihnya musanna, seperti contoh kedua, ini dia, yashtari Khalidu al-hisana ini. Yashtari Khalidun al-hisana ini. Ini maf'ulun bihnya dalam bentuk musanna. Nah, maka dia tanda nasabnya nanti dengan huruf ya. Kemudian kita lihat pada fi'ilnya ini, yashtari Khalidun. Nah, ini dia berbentuk fi'ilnya berbentuk fi'il mudhari, ya, yang muzakkar. Kenapa? Karena fa'ilnya juga muzakkar. Tapi jika fa'ilnya berbentuk muannas, ya, kemudian fi'il mudhari'nya ini harus juga dimuannaskan dengan cara menambahkan ta, huruf ta di awal kata fi'ilnya. Nah, kalau fi'il madi tadi dengan menambahkan huruf ta sukun di akhirnya jika fa'ilnya muannas. Nah, baik, inilah dia contohnya. Kemudian maf'ulun bih, ya, jika dia berbentuk jamak muzakkar salim, ini dia, maka tanda nasabnya nanti dengan huruf ya. Contoh nada at-tabibu al-mumarradina. Berikutnya, jika maf'ulun bihnya berbentuk jamak muannas salim, maka tanda nasabnya dengan baris kasrah. Contoh yunadi at-tabibul mumarradati.
Kemudian berikutnya, jika ini maf'ulun bihnya berbentuk jamak taksir li ghairil aqil, maka tanda nasabnya dengan baris fathah. Contoh, yaqra'u Usmanul kutuba. Berikut, jika maf'ulun bihnya berbentuk jamak taksir lil aqil muzakkar, ya, maka tanda nasabnya dengan fathah. Contoh, yarhamul walidul aulada. Berikut, jika maf'ulun bihnya jamak taksir lil aqil muannas, ya, maka tanda nasabnya juga dengan fathah. Contoh, akrama al-islamu an-nisa'a. Selanjutnya, jika maf'ulun bihnya berbentuk asma'ul khamsah, maka tanda nasabnya dengan alif. Contoh, qabalal ustazu abaka. Baik, inilah dia ya kaidah-kaidah yang harus ada pada jumlah fi'liyah. Selanjutnya, ya, saya ingin terangkan ada beberapa kaidah khusus juga untuk jumlah fi'liyah yang dia dalam bentuk jamak taksir. Nah, coba perhatikan. Ini ada beberapa kaidah khusus jika ya jumlah fi'liyah itu ya dia dalam bentuk jamak taksir. Lihat, perhatikan kaidah pertama. Jika fa'ilnya jamak taksir li ghairil aqil, maka fi'ilnya mufrad muannas. Kemudian jika fa'ilnya jamak taksir lil aqil muzakkar, maka fi'ilnya mufrad muzakkar. Nah, kemudian kaidah ketiga, jika fa'ilnya jamak taksir lil aqil muannas, maka fi'ilnya mufrad muannas. Kita lihat contoh kalimat. Yang pertama, jika fa'ilnya jamak taksir li ghairil aqil, maka fi'ilnya mufrad muannas. Perhatikan contoh kalimat. Inkasarat al-karosiyyu. Nah, fa'ilnya adalah al-karosiyyu, berbentuk jamak taksir. Maka fi'ilnya juga harus berbentuk mufrad yang muannas, tidak boleh berbentuk jamak, ya. Nah, ini kaidahnya. Dan ini inkasarat berbentuk fi'il madi, sehingga tanda muannasnya letaknya ta sukun di akhir atau ta ta'nis disebut. Kemudian contoh kedua, nabatat al-ashjaru. Fa'ilnya berbentuk jamak taksir al-ashjaru, maka fi'ilnya harus berbentuk muannas. Kemudian untuk yang fi'il mudhari, contohnya tankasirul karosiyyu. Nah, maka ini cukup memberikan huruf ta di awal pada fi'il mudhari yang muannas. Begitu juga dengan contoh keempat, tanbutu al-ashjar. Baik, berikutnya kaidah kedua, jika fa'ilnya jamak taksir lil aqil muzakkar, maka fi'ilnya mufrad muzakkar. Perhatikan contoh kalimat, raja'at tullabu. Fa'ilnya at-tullabu berbentuk jamak taksir, maka fi'ilnya harus mufrad muzakkar. Ini berbentuk fi'il madi. Kalau fi'il mudhari'nya seperti kalimat yang ketiga, ya, yang ketiga, yarji'u at-tullabu. Yarji'u at-tullabu. Nah, fa'ilnya at-tullabu berbentuk jamak taksir, maka fi'ilnya bukan fi'il mudhari' juga harus berbentuk muzakkar. Baik, selanjutnya kaidah yang ketiga, jika fa'ilnya jamak taksir lil aqil muannas, maka fi'ilnya mufrad muannas. Perhatikan contoh kalimat yang fi'ilnya madi, fi'il madi, raja'at an-nisa'u. Fa'ilnya berbentuk jamak taksir, maka fi'ilnya juga harus muannas. Ini fi'il madi, maka tanda muannasnya dengan ta ta'nis di akhir kata. Ataupun fi'il mudhari, contoh yang ketiga, tarji'un nisa'a. Fa'ilnya an-nisa'a berbentuk jamak taksir, maka fi'ilnya ini dalam bentuk mudhari juga harus dimuannaskan dengan menambah ta di awal. Baik, sekian, demikianlah pembahasan kita untuk jamak taksir pada kali ini, ya, jumlah fi'liyah dalam bentuk jamak taksir. Demikian, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.